ada teman kalian yang tidak sekolahnya. Yang pertama yaitu Abdul Basit. Kemudian Abdul Halim. Abdul Mukmin. Abdul Muiz. Abi Hussein. Abdul Pajarambani. Izin ya. Kemudian Aintan. Andika. Kemudian Hadi Nurdiansyah. Ihsan Kamil. Muhammad Wafi. Kemudian ada teman kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang namanya Basit mudah-mudahan disehatkan segera dan dapat bersekolah kembali dengan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita berlanjut ke pelajaran selanjutnya, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh teman kita yang paling rapih di sini duduknya, itu Rahmia. Silakan Rahmia memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan melalui doa yang telah kita bacakan barusan, mudah-mudahan pembelajaran kita ke depan ada dalam keadaan sehat dan ada dalam keadaan lancar, serta kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Anak-anak, kenapa Bapak menyuruh Rahmia untuk memimpin doa? Karena Rahmia dilihat dari cara duduknya, dia disiplin. Kemudian kamu juga, kalian semua apabila telah tiba di kelas harus disiplin. Ingatkah pembelajaran yang kemarin? Siapakah Lukman? Benar, hamba Allah yang sangat soleh. Dari kota manakah berasalnya? Benar. Kenapa Lukmanul Hakim diberi gelar Hakim? Apakah dia seorang nabi atau bukan? Lukmanul Hakim bukan seorang nabi, tetapi dia merupakan hamba pilihan Allah. Sebelumnya, untuk lebih semangat lagi, ya, kita tepuk tangan dulu dengan tepuk syukur. Tepuk syukur. Alhamdulillah. Syukur. Tepuk tangan. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari adanya masih sama, yaitu memahami kisah teladan Luqman sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, menceritakan kisah teladan Luqman sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Materi pokoknya yaitu Luqman selalu bersyukur. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian melihat dan mencari dari buku referensi, melihat dan mengamati video pembelajaran, kalian dapat menjelaskan dan menganalisis kisah teladan Luqman dan bagaimana Luqman teladannya itu seperti apa. Siap? Adapun KKM, kriteria ketutasan minimal atau batas minimal yang harus kalian capai yaitu 75, sama seperti yang kemarin, yaitu 75. Apabila kalian mencapai 75, maka kalian lulus, artinya tidak dapat remedi, dan sebaliknya apabila kalian lebih kurang dari 75, maka kalian akan remedi. Anak-anak, sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak akan mengutarakan materi pokoknya yaitu Luqman selalu bersyukur. Syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu adalah Bapak akan membagi kelompok. Sudah ya? Kemudian kalian mencari dari buku sumber ini itu mengenai Luqman
Lukman selalu bersyukur. Silakan dibuka dan dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Mudah-mudahan kalian semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, serta mudah-mudahan kita semuanya dapat bersyukur atas segala sesuatu nikmat yang telah Allah berikan, yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, kita mulai saja dengan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada kesempatan ini yaitu memahami kisah teladan Luqman. Kita amati dan dengarkan ya kandungan surah Luqman ayat 12 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat diambil dari QS Luqman tersebut yaitu yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahkan banyak hikmah. Di antaranya itu dia selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Lalu apa itu syukur? Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tepuk tangan. Bagaimana? Bagus? Bagus, jelas? Kelompok 1 jelas? Jelas. Kelompok 2 yang belum silakan. Presentasinya. Yang keras, yang tegas menjelaskannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksudkan syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Dan apa yang harus kita syukuri, seperti tubuh yang sempurna, mendengar, berjalan, mengabar dan merasa. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, makan, tempat belajar, serta bekerja.
Tepuk tangan. Silakan untuk kelompok 3 presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil berdiskusi dari kelompok kami. Salah satu keteladanan Luqman adalah Luqman selalu bersyukur. 2. Apa yang dimaksud dengan syukur? Jelaskan. 2. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. 3. Apa yang harus kita syukuri? Tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba dan merasa, dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dan dapat belajar, serta memiliki iman Islam. 4. Apa yang Allah anugerahkan kepada Luqman? Ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan halus, akal, pikir, dan pengetahuan luas. 5. Perilaku bersyukur Luqman terdapat dalam surat QS Luqman ayat 12. Tepuk tangan. Kemudian silakan untuk kelompok 4 membacakan hasil diskusinya ke depan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Salah satu keteladanan Luqman adalah Luqman selalu banyak bersyukur. 2. Apa yang dimaksud dengan syukur? Jelaskan. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. 3. Apa yang harus kita syukuri? Seperti tubuh yang sempurna dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa juga dapat makan dan minum. 4. Apa yang Allah anugerahkan kepada Luqman? Allah SWT telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan halus, akal, pikiran, dan pengetahuan yang luas. Wapi. Siap-siap sekarang setelah kelompok 4 kelompok 1 lagi. Ya. Ya, silakan Wapi baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkura lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya setelah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Shadaqallahul azim. Silakan dikasih kepada kelompok 1. Udah Rahmia udah tadi. Risti ke depan.
Ya dikasih. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Shadaqallahu. Tepuk tangan. Kemudian dikasih kepada kelompok 3. Siapa? Wah, Iki. Gak apa-apa, Iki ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkura lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Shadaqallahul adzim. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 4. Satu lagi kelompok 4. Silahkan Ihsan ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bagus artinya. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Baik anak-anak, silakan dikumpulkan itunya, tugasnya ke depan. Silakan dikumpulkan. Di sana, di ya, kita simpulkan perilaku Luqman banyak bersyukur terdapat dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12. Bapak satu kali, kalian satu kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Ya. Pada lapan A ini panjang ya. Walaqad atayna, diulang. Lanjut. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah,
siapa Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Anak-anak, pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Luqman tersebut, yang pertama, Luqman adalah hamba Allah yang telah dianugerahkan kepadanya itu nikmat yang banyak, yang besar, yang banyak. Oleh karenanya Luqman selalu bersyukur. Begitu juga dengan kita harus meladani Luqman, bersyukur. Dikasih jajan seperti yang tadi, meskipun 2.000 oleh orang tua, tetap kita harus menerima dan mengucapkan alhamdulillah. Nah, jika kalian bersyukur, maka Allah mengatakan sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya, jadi kita itu diberikan syukur, nikmat, diberikan nikmat oleh Allah yang banyak. Apabila bersyukur, maka akan kembali kepada diri kita, ditambah nikmatnya oleh Allah. Mau ditambah lagi nikmat oleh Allah? Mau? Yang ketiga, kemudian Allah telah menganugerahkan Luqman ketaatan beribadah kepada Allah, kemudian memiliki perasaan halus, akal pikiran dan pengetahuan luas. Jadi ini simpulannya, yaitu Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi hikmah yang selalu bersyukur. Kemudian Allah katakan, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dalam artian Allah akan menambah nikmat kepada kita. Yang ketiga, ketaatan beribadah Luqman kepada Allah harus kita tingkatkan sebagaimana keteladanan yang dimiliki oleh Luqman. Ya, jadi kita harus meningkatkan ibadah kepada Allah. Contoh, sholat berjamaah, membaca Quran, bersedekah, membantu teman yang membutuhkan. Itu kemudian untuk tugasnya cuma sedikit saja tugasnya, yaitu kalian harus merefleksi atau menuliskan apa yang belum dimengerti. Coba, ada yang ditanyakan? Yang belum dimengerti, udah pahamnya? Udah paham. Untuk pelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas teladan Luqman kepada anaknya. Teladan Luqman kepada anaknya itu dipersiapkan, tugas-tugasnya dikumpulkan, kemudian alhamdulillah dari awal sampai akhir telah selesai pembelajaran hari ini. Silakan kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah.